Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Ya, terima kasih kita bisa bertemu kembali di acara kegiatan layanan konseling, layanan bimbingan konseling melalui layanan informasi secara virtual, di mana pada saat ini Bapak akan coba membahas mengenai komunikasi efektif. Dan memang hal ini Bapak ambil karena memang dari sekian banyak kendala-kendala yang terjadi di siswa-siswi peserta di kelas 7 itu melalui AKPD yang sudah Bapak analisis dari bimbingan konseling, ternyata ranah komunikasi efektif menjadi ranah yang cukup besar ketika memang di antara kalian komunikasi efektif komunikasi ini menjadi kendala dalam kegiatan keseharian seperti itu. Jadi pada saat ini Bapak akan coba sedikit mengupas mengenai komunikasi efektif, terutama untuk materi BK kelas 7 di SMP Negeri 46. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana simulasi kegiatan atau cara berkomunikasi yang efektif yang selama ini seharusnya terbangun di antara kita sebagai makhluk sosial. Bisa kita lihat ya, kondisi simulasinya seperti ini. Nanti akan kita bahas seperti apa yang harus dilakukan oleh pengirim pesan dan juga penerima pesan. Sebelum kita lanjut, Bapak hampir lupa ya, perkenalan dulu. Di sini Bapak namanya Pak Suherna Sutisna ya. Bapak adalah guru BK di SMP Negeri 46 Bandung dan kelas binaannya itu di kelas 7, terutama 7A sampai 7F. Dan nomor telepon Bapak 085 777 666 439. Bisa nanti kalian ketika memang butuh untuk berkonsultasi bisa melalui Bapak menghubungi nomor itu, seperti itu ya. Dan selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama, pengertian dari komunikasi itu sendiri. Nah, coba di sini akan sebenarnya banyak pengertian komunikasi yang ada dari berbagai macam persepsi dari banyak sekali para ahli, sehingga mengerucut menjadi satu pengertian yang coba Bapak kupas ya. Di antaranya adalah pengertian komunikasi yang ada itu adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan atau message dari pengirim sender ke penerima receiver, sehingga terjadi kesepahaman. Kalau seandainya memang tidak terjadi kesepahaman, berarti itu komunikasinya tidak efektif. Nah, di sini akan Bapak coba bahas bagaimana komunikasi itu bisa menjadi efektif. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi pengertiannya adalah proses tindakan menyampaikan pesan dari satu pihak sebagai sender ke penerima pesan sebagai receiver, seperti itu, sehingga memunculkan satu kesepahaman yang sama antara yang pengirim dan penerima pesan, seperti itu. Adapun unsur komunikasi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya adalah di sini unsur komunikasi itu kurang lebih ada 6 yang bisa Bapak tarik dari garis lurus. Yang pertama adalah sender. Sender itu adalah si pengirim pesan. Jadi ketika si pengirim pesan ingin memberikan pesan yang akan disampaikan, ya dia harus memahami dulu pesan yang mau disampaikan seperti apa. Jangan sampai ada ungkapan yang belum bisa dipahami, yang artinya itu akan mengakibatkan kerancuan si penerima pesan. Ngomong naon sih, kurang lebih seperti itu ya. Makanya ada istilah zaman dulu itu tong kosong berbunyi nyaring. Jadi ketika memang orang yang belum paham atau orang yang tidak memiliki ilmunya, dia dipaksakan untuk mengkomunikasikan ilmu yang dimilikinya, ya pasti akan mencapai titik permasalahan di situ. Tidak akan
terurai, komunikasi yang baik seperti itu. Itu yang pertama, sender, penerima, pengirim pesan. Yang kedua adalah message. Message itu pesan, pesan yang disampaikan. Jadi pesan yang disampaikan itu harus benar-benar sistematik, atau mungkin jangan terlalu sulit lah menyampaikannya dengan cara bahasa kita sendiri, bahasa yang sederhana, bahasa yang memang mudah untuk dipahami dan dikaji seperti itu. Jadi jangan memberikan pesan-pesan yang memang cukup sulit untuk dipahami. Sampaikan pesan yang sangat sederhana supaya kita bisa mengetahui ragam pesan yang memang bisa dipahami secara sederhana saja. Jangan sampai menimbulkan puncak pemikiran yang cukup konflik seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah media. Kadangkala melalui media kita bisa memahami bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif, pesan yang praktis. Itu bisa melalui media. Kalaupun misalnya tidak, media bisa diabaikan, namun ternyata memang pada saat ini media sangat penting dan memegang peranan yang cukup penting, di mana media ternyata bisa mempengaruhi kualitas pemahaman pesan itu sendiri. Seperti itu. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Yang keempat adalah noise. Noise itu gangguan. Bagaimana ketika pesan itu disampaikan oleh orang yang ahli dan melalui media yang luar biasa, tapi ternyata selalu ada hambatan, gangguan. Gangguan itu banyak hal. Mungkin dari luar, faktor lingkungan, atau mungkin ketika situasi pesan sudah disampaikan dengan baik melalui media yang sangat canggih seperti itu, tapi ternyata noise diantaranya adalah si penerima pesan dia tidak bisa memahami teknologi yang ada seperti itu, yang akhirnya hal itu akan menjadi hambatan juga. Jadi ini menjadi unsur komunikasi yang cukup penting yang harus kita pahami, bahwa ternyata melalui sender yang bagus sekalipun, pesan yang sistematis, dan melalui media yang canggih, tapi ternyata ada kesalahpahaman, ketidakmampuan si penerima pesan dengan baik, itu akan menjadi kendala juga. Pesan tidak akan tersampaikan dengan mudah seperti itu. Selanjutnya receiver itu si penerima pesan. Ini yang unsur yang kelima, yang tadi bagaimana si penerima pesan ini bisa memahami pesan dan bisa mengerti bahasa yang digunakan oleh si pemberi pesan seperti itu. Dan yang terakhir adalah feedback. Di sini akan terjadi komunikasi yang efektif ketika memang ada feedback, ada timbal balik. Bagaimana ketika si orang itu menyampaikan suatu pesan dan si penerima pesannya itu bisa menerima dengan baik dan memberikan tanggapan. Nah, ketika orang bisa memberikan tanggapan, ini komunikasi efektif terjadi. Komunikasi dari dua arah. Yang tadinya si sender memberikan pesan itu akan otomatis menjadi receiver juga. Jadi timbal balik, feedback itu adalah komunikasi yang sangat efektif. Kalau hal itu bisa terjadi dengan baik, maka akan muncul kesepemahaman. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari komunikasi efektif itu juga diantaranya adalah, yang pertama itu yang paling utama dan penting, ketika orang memberikan komunikasi secara efektif, maka dapat menyampaikan dan memperluas suatu ide dan pikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain mendapat informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Artinya seperti ini, anak-anak, ketika contoh di kelas, guru memberikan pesan, guru memberikan ilmu melalui komunikasi, di mana guru itu jelas dia sudah paham betul materinya seperti apa, dia sampaikan melalui media yang efektif seperti itu dan bisa dipahami oleh kalian. Maka ketika kalian bisa memahami inti dari makna pesan yang disampaikan oleh guru itu sendiri, maka hal itu akan menjadi penambah informasi untuk kalian. Jadi tujuan manfaat dan komunikasi efektif ini adalah diantaranya memberikan pemahaman yang baru untuk kalian, memperluas ide dan pikiran untuk kalian. Bagaimana ketika kalian memiliki ide sampai tahap 1, ketika terjadi komunikasi dari guru, maka kalian akan bertambah idenya. Artinya ilmu pengetahuan kalian akan semakin berkembang. Seperti itu. Apalagi ketika ternyata kalian bisa memberikan feedback yang baik kepada guru, bisa memberikan timbal balik, atau mungkin bisa memberikan pesan kembali kepada guru, bisa melalui pertanyaan, bisa melalui pernyataan. Ketika guru menerangkan sesuatu dan kalian mempunyai pikiran yang lain, sampaikan pikiran itu.
karena itu akan membuat pola pikir kalian terbuka dan pengetahuan akan semakin luas. Nah, disitulah komunikasi efektif akan terbangun, sehingga siswa bisa memahami informasi yang diberikan oleh guru dalam bentuk materi pelajaran. Ketika kalian sekolah, tahap satu yang bisa kalian kuasai ketika beres pelajaran itu dan kalian pulang sekolah, kalian bisa jadi ada di tahap yang paling optimal. Seperti itu. Jadi komunikasi efektif bisa membuat kehidupan kalian lebih bermakna. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini fungsi komunikasi itu diantaranya yang pertama adalah menginformasikan. Menginformasikan di sini diantaranya yang tadi, jadi memberikan informasi, memberikan satu bentuk pengetahuan kepada kalian bagaimana tentang materi pelajaran kalau kita bicara di ranah sekolah seperti itu. Bagaimana bisa memberikan informasi dengan baik, bisa memberikan hal-hal yang memang secara struktur informasi itu benar-benar sistematis sehingga bisa dipahami oleh kalian. Bagaimana kalian yang tadinya tidak mengerti tentang sesuatu ketika guru informasikan, kalian bisa paham tentang hal itu, seperti itu. Itu fungsi komunikasi diantaranya yang pertama menginformasikan, yang kedua mendidik. Mendidik itu jelas ketika orang sudah memberikan informasi, lalu si penerima pesan akan memahami, yang pada akhirnya ketika dia pahami, dia akan merasa bahwa konsep yang harus saya pegang itu ketika memang yang diberikan adalah nilai-nilai atau value-value atau moral yang memang cukup baik, yang cukup positif, itu berarti sudah mendidik kalian juga. Ketika kalian sudah bisa memahami tentang sesuatu, informasi yang disampaikan oleh guru, itu berarti kalian pahami dan itu sudah membuat kalian merasa menjadi terdidik. Terdidik itu adalah kalian sudah menjadi benar-benar sosok manusia yang dimanusiakan, seperti itu ya. Jadi kalian sudah punya potensi, lalu kami oleh guru kalian diinformasikan dan kalian pahami, dan itu sudah menjadi tugas dari seorang guru mendidik kalian. Jadi melalui komunikasi efektif ternyata fungsi untuk kalian juga ternyata bisa mendidik, seperti itu. Selanjutnya menghibur, ini jelas. Dengan cara kita mengkomunikasikan sesuatu, dengan cara siapa kita bisa dengan siapa kita bisa bicara, dengan cara apa kita mengkomunikasikan, pada saat kapan kita bicara, pada saat kapan kita harus diam, itu bisa membuat orang merasa nyaman. Seperti itu ya. Jadi kunci komunikasi ternyata ketika kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan cara yang pertama, isi dari konsep yang dikomunikasikan itu seperti apa, caranya seperti apa, dengan siapa kita bicara, kapan kita mengatakan, bagaimana cara mengatakan, ternyata itu sudah bisa menghibur seseorang, bisa membuat nyaman seseorang. Akhirnya ketika kita sudah bisa menghibur seseorang, bisa membuat nyaman seseorang, fungsi yang terakhir adalah ternyata kita bisa mempengaruhi orang itu. Seperti itu. Jadi kunci komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan. Ketika kita bisa ada di tahap yang sangat tinggi, komunikasi itu ternyata bisa mempengaruhi orang yang kita ajak bicara. Seperti itu. Jelas mempengaruhi di sini berarti memberikan sesuatu yang positif. Ya, seperti itu ya. Itu diantaranya fungsi komunikasi itu ada 4. Menginformasikan, mendidik, menghibur, dan juga mempengaruhi. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu ada beberapa, kurang lebih ada 5 bentuk. Tapi di sini Bapak yang keempat dan kelima Bapak coba dipadukan saja. Di sini bentuk komunikasi yang pertama adalah kemampuan komunikasi interpersonal. Interpersonal itu diantaranya bagaimana ketika kita benar-benar bisa memberikan kemampuan kita terhadap diri sendiri, seperti itu ya, interpersonal, diri sendiri. Jadi sebelum kita mengkomunikasikan ke orang lain, dalam pikiran kita itu harus bisa jadi dalam pikiran kita itu bisa jadi jual beli komunikasi. Kadang bisa jadi sender, kadang bisa jadi receiver juga. Itu interpersonal. Jadi sebelum kita mengutarakan, jelas harus kita pikirkan dulu. Jangan sampai apa yang kita pikirkan langsung kita ungkapkan. Kalau ternyata tidak
tidak pas di orang yang mendengarkan, maka ini akan menjadi permasalahan seperti itu. Nah, jadi bentuk komunikasi interpersonal sering terjadi pada saat ketika kita sedang ada dalam kehidupan di mana kita sedang sendiri, melamun, berimajinasi. Nah, itu bentuk-bentuk kegiatan interpersonal seperti itu. Jadi menggunakan imajinasi sendiri, itu interpersonal yang ada dalam diri sendiri seperti itu. Selanjutnya komunikasi intrapersonal. Interpersonal itu adalah bagaimana ketika kita bisa memberikan pesan ke orang lain seperti itu. Jadi lintas personal. Kita bisa berkomunikasi dengan si B, si A dan si B, dan akhirnya di situ muncul komunikasi jual beli pesan, di mana terjadi feedback dan ada komunikasi efektif ketika ternyata komunikasi itu bisa mendidik, bisa menginformasikan, bisa menghibur, dan bisa saling mempengaruhi menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu adalah komunikasi yang efektif seperti itu. Selanjutnya komunikasi kelompok. Di sini terdiri dari tidak 2 orang, tapi lebih beberapa orang. Seperti itu. Itu komunikasi kelompok. Karena kalau komunikasi intrapersonal dia berhadapan dengan satu orang. Jadi dia bisa melihat karakter si teman lawan kita, teman lawan bicara kita. Karakternya seperti ini, kita cenderung bisa mengikuti. Tapi ketika ada dalam situasi komunikasi kelompok, di sini ada beberapa personal seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti banyak sekali hal yang harus dikomunikasikan. Ketika si A jelas berbeda kepribadian dengan si B. Nah, dalam hal ini berarti kita harus banyak sekali menguras pemahaman kita mengenai kemampuan atau komunikasi kita ketika disampaikan ke beberapa orang. Karena bisa jadi disampaikan ke beberapa orang belum tentu bisa dipahami oleh orang yang lain seperti itu. Jadi bentuk komunikasinya di sini jelas komunikasi kelompok, komunikasi yang lumayan membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi. Selanjutnya komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dan massa. Di sini komunikasi organisasi itu lebih ke formal, lebih ke bahasanya bahasa-bahasa yang resmi seperti itu ya. Bagaimana kita ketika bicara beda dengan komunikasi kelompok. Kalau komunikasi kelompok biasanya itu teman sebaya. Kita pakai bahasa sederhana, bahasa yang lugas, yang mudah dipahami. Tapi kalau komunikasi organisasi itu bahasa yang formal. Bagaimana ketika kita menyebutkan orang dengan kata terhormat dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada juga komunikasi massa. Komunikasi massa itu berarti komunikasi yang membutuhkan ruang publik yang cukup luas. Di sini kita dituntut untuk memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini komunikasi tingkat tinggi lagi, komunikasi massa. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kurang lebih komunikasi efektif yang bisa Bapak sampaikan adalah sedikit Bapak refleksi saja. Ketika komunikasi itu bisa mendidik, bisa menginformasikan, bisa membuat orang merasa terhibur, dan bisa mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik, karena niatnya baik, itu berarti sudah terjalin komunikasi efektif. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini catatan yang harus kita pahami bersama bahwa hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang dikatakan. Artinya di sini kita benar-benar bisa mereduce gitu ya, mencoba untuk memikirkan apa yang dikatakan, apakah yang dikatakan itu memang benar-benar sesuatu yang seharusnya dan memang positif untuk diri kita, atau mungkin sebaliknya yang bisa melemahkan. Jadi kita juga sebagai receiver atau sebagai penerima pesan, kita harus bisa benar-benar memfilter, menyaring kembali apakah benar atau tidak bahwa informasi yang disampaikan itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan satu lagi, penting untuk memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara yang melukai. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau memang komunikasi itu bisa membuat orang lain terhibur, bisa membuat orang lain menjadi lebih baik, kita komunikasikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya komunikasi itu bisa membuat kita menjadi lebih drop, menjadi turun, menjadi depresi, bahkan menjadi terluka, sebaiknya kita tutup mulut dan tidak mengutarakan apa-apa. Cukup dengan diam saja, itu sudah membuat terhibur orang. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan online kita kali ini atau pertemuan virtual kita kali ini, kita sudah bisa sedikit banyaknya memahami tentang komunikasi yang efektif. Selanjutnya, insya Allah nanti di konten-konten virtual lainnya, Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi terbantu ketika memang kita sedang ada dalam permasalahan. Ternyata dengan cara kita berkomunikasi, curhat lah ya gitu, tapi curhatnya tidak ke sembarang orang, tapi dengan cara berkomunikasi itu paling tidak bisa meringankan. Sekalipun tidak bisa membantu semuanya, tapi bisa meringankan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan tetap semangat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Salam dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.